Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Tazkiyatun Nufus yang disusun oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan pada halaman berapa berarti sekarang ini? Halaman 76 ya. Dari paragraf ke berapa Mas Yoyo? Paragraf ketiga ya? Ya, baik, silakan dibuka halaman 76 paragraf ketiga. Yaitu perkataan dari Hasan Al-Basri rahimahullah ya, seorang ulama dari kalangan tabi'in, dan beliau ini seorang alim ya. Beliau mengatakan adraktu aqwaman wa sahibtu tawaifa ma kanu yafrahuna bi syai'in minad dunya akbal. Jadi, aku sempat bertemu dengan beberapa kaum dari beberapa kelompok. Mereka itu makanu yafrahuna bi syai'in minad dunya akbal, tidak pernah bersukacita dengan melimpahnya dunia. Dia ada kaum yang ketika harta melimpah mereka biasa saja gitu. La yafrahun, makanu yafrahun. Sebaliknya wala ya'safuna ala syai'in minha adbara. Dan mereka juga tidak pernah berduka atas hilangnya atau perginya dunia. Datang tidak gembira, pergi tidak sedih, tidak sengsara. Jadi biasa saja. Dapat dunia biasa, hilang dunianya biasa. Nah, kenapa? Walahiyya kanat fi a'yunihim ahwanu minat turab. Karena bagi mereka dunia itu ya dalam pandangan mereka lebih hina daripada tanah. Lebih apa? Lebih hina daripada tanah. Itu. Nah, kalau diterjemahnya ibarat tanah ya, ahwan itu lebih hina ya daripada tanah. Itulah orang-orang zuhud tuh ya. Jadi yang pandangan mereka terhadap dunia seperti ini. Kalau kita udah sampai level ini belum ya? Dapat dunia banyak sedikit biasa aja, hilang biasa aja gitu. Belum ya? Kalau kita, berarti kita belum termasuk orang zuhud ya. Ya, semoga ya. Ya. Nah, maka itu yang dilihat oleh Hasan Al-Basri ya. Ada satu kaum, mereka itu biasa saja. Datang dunia biasa, hilang dunia biasa. Karena bagi mereka dunia itu tidak lebih dari debu ya, tidak lebih dari debu. Bahkan ahwan itu artinya lebih remeh, lebih hina daripada debu. Wa kana ahaduhum ya'isu sana'au sittina sana lam yutawalhu thawbun wa lam yunsab lahu qadarun wa lam yaj'al bainahu wa bainal ardi syai'an wa la amrun fi baitihi bi sun'ati ta'amin qattun. Dan mereka ini ada salah seorang dari mereka yang hidup 1 sampai 60 tahun itu ya. Ada di antara mereka yang hidup 1 tahun atau 60 tahun, lam ya, yut walahu saubun, tidak pernah ganti baju. Nah itu ya. Jadi tidak pernah ganti pakaian ya, 1 tahun, bahkan ada yang 60 tahun katanya. Tapi ya gimana, 60 tahun gak ganti baju, repot juga itu ya. Nggak muat. Ya mungkin ini mubalaghah ya.
saking apanya zuhudnya gitu ya, sampai bajunya itu nggak ganti-ganti. Ya. Tapi yang kayak info yang kayak gini-gini kita harus ini ya, apa ya? Pertanyaannya apakah ini sahih atau tidak, ini perlu ditanyakan juga kan gitu. Walaupun di sini disandarkan pada Hasan Al-Basri. Nah, riset lagi. Kadang-kadang Syekh Ahmad Farid dalam perkara seperti ini kurang jeli ya. Karena memang belum ngutip dari Imam Al-Ghazali di antaranya. Yang kadang-kadang kurang teliti juga ya. Makanya kitab Ihya Ulumuddin itu kan ditahqiq oleh Al-Iraqi ya, ulama hadis. Sehingga kita jadi tahu ternyata banyak hadis bermasalah, riwayat yang bermasalah dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, karya Imam Al-Ghazali. Sudah, itu kitab Ihya Ulumuddin itu kan setelah bertaubat dari filsafat itu ya. Beliau fokus ke ilmu syariat. Tapi tadi ya, beliau ada banyak riwayat, banyak hadis yang kurang hati-hati secara ini ya, derajat hadis. Alhamdulillah tapi ada ulama belakangan yang namanya Imam Al-Iraqi yang mengkritik ya, lalu mentahqiq, memberikan catatan kaki terhadap hadis-hadis Imam Al-Ghazali. Nah, kitab ini sendiri ditulis oleh Ahmad Farid. Di antara rujukan pokoknya adalah selain karya Imam Ibnu Qayyim, karya Ibnu Rajab, juga karya Al-Ghazali. Kayak gini ini kan secara logika apa mungkin ya ada orang nggak pernah ganti baju 60 tahun kan? Setahun aja lah misalnya, itu aja udah seminggu aja udah bau gitu ya. Ya tapi akan bisa misalnya satu baju cuci kering pakai kayaknya kan enggak 1 tahun lah, kuat nggak kira-kira? Ada satu baju 1 tahun kotor cuci kering pakai, kotor cuci kering pakai, ambrol pasti. Iya. Nah, wallahu alam ini ya, ini apakah sahih ya? Tapi yang jelas itu yang diceritakannya oleh Hasan Al-Basri. Nah, kemudian walam yunsab lahu qadar. Nah, lam yunsab lahu qadar. Di sini terjemahkan, enggak diterjemahkan tuh ya kata walam yunsab lahu qadar. Maksudnya dia tidak pernah mendapatkan ya sesuatu yang yunsab lahu qadar itu tidak pernah mendapatkan jabatan apa-apa. Bahkan dia walam yaj'al bainahu wa bainal ardi syai'an. Dia tidak pernah menunggangi sesuatu ya, naik kendaraan di atas muka bumi. Kalau dulu berarti unta, kuda, keledai gitu ya. Dia tidak pernah. Wala amrun min baitihi bisun'ati ta'amin qattun. Bahkan tidak pernah dia dibuatkan makanan. Tidak pernah dibuatkan makanan. Selama berapa tahun? 1 tahun sampai 60 atau bahkan 60 tahun. Terus gimana itu? Puasa terus? Nah, masak sendiri barangkali ya. Sehingga tidak dibuatin makanannya. Pertanyaannya punya istri apa enggak kan itu? Masa istrinya enggak mau nolong kan gitu ya? Nah, itu. Nah, ini ada beberapa yang perlu diberi catatan tentu saja ya ini. Fa idza kana al-lail, kalau malam hari faqiyamun ala aqdamihim. Kalau ini mungkin ya. Dia salat lail berdiri di atas kaki mereka. Yabtarisuna wujuhahum, sujud di atas wajah mereka. Tajri dumu'uhum ala khududihim, mengalir air matanya membasahi pipi mereka. Yunajuna rabbahum fi fukaki riqabihim. Mereka bermunajat kepada Tuhan mereka dengan sungguh-sungguh. Kanu idza amilu al-hasanah da'abu fi syukriha. Mereka kalau beramal baik segera bersyukur kepada Allah. Wa sa'alullaha an yakbalaha, memohon kepada Allah semoga Allah menerima amal kebaikan mereka. Nah, kalau ini gak ada masalah ya. Nah, kemudian Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, wa idza amilu as-sayyi'ah ahzanathum. Apabila mereka berbuat jelek, berbuat buruk, itu membuat mereka bersedih hati.
Dan mereka memohon kepada Allah untuk mengampuni, an yaghfiraha, mengampuni dosa-dosa mereka. Falam yazalu ala zalik, senantiasa mereka melakukan hal tersebut. Wallahi, demi Allah, kata Hasan Al-Basri, ma salimu minaz dzunub wala najau illa bil maghfirah. Mereka tidak akan selamat dari dosa, tidak akan selamat dari dosa kecuali dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi alaihim wa ridwanuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada mereka dan meridhai mereka. Amin ya. Jadi ini kata Hasan Al-Basri, ya ada orang-orang seperti itu. Tapi tadi ya ada beberapa catatan. Terkait dengan ibadah mereka itu sesuatu yang mungkin ya. Jadi mereka senantiasa sholat lail, terus sujud, ya tersungkur sujud di hadapan Allah sambil menangis, berdoa dengan ikhlas, sungguh-sungguh kepada Allah. Itu mungkin ya. Mungkin. Nah ini yang barangkali bisa kita tiru ya. Kita senantiasa berusaha sholat lail, sujud, sambil nangis ya. Air mata kita bercucuran, membasahi pipi kita, berdoa kepada Allah. Apabila beramal soleh kita bersyukur. Apabila ya kita berbuat baik kita memohon supaya Allah menerima amal baik kita, dan sebaliknya apabila kita berbuat buruk kita segera memohon pertolongan Allah Ta'ala. Ini yang mungkin bisa kita tiru. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau pakai baju setahun gak ganti kayaknya susah kita tiru ya. Nggak naik apa-apa, kemana-mana agak susah sekarang ya. Agak susah. Nah, kecuali barangkali ini, siapa itu? Siapa yang sempat viral itu pakai caping itu? Joko Kendil. Katanya ada di Maroko sekarang. Kemarin saya baca di ada di Qatar. Maaf, bukan di Qatar ya. Kabarnya ada di Qatar. Ada fotonya juga. Entah nggak tahu bener nggak itu ya. Editan apa bener itu ya. Kemana-mana kan jalan kaki itu ya. Nah, tapi ada juga kalanya dia naik bis kan. Nah, kalau ini enggak ya. Nah. Ya, wallahu alam ya. Oke. Atau tunggangan macan putih katanya. Ya, katanya ya, konon katanya. Nah, baik, itu ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, gambaran orang zuhud yang didapatkan oleh Hasan Al-Basri semasa hidup beliau ya. Lalu Syekh Ahmad Farid menerangkan bahwa zuhud itu ada beberapa tingkatan. Dalam kitab ini beliau menerangkan ada 3 tingkatan zuhud ya, di halaman 77 ya. Di situ dijelaskan beberapa tingkatan zuhud. Yang pertama ad-darajatul ula. Tingkatan zuhud yang pertama ya, an yazhada fid dunya wa huwa laha mustahin. Dia bersikap zuhud terhadap dunia, tapi sebenarnya dia masih menginginkan dunia. Tapi dia bersikap zuhud. Cuma sebenarnya dia masih menginginkan dunia. Hatinya masih cenderung kepada dunia. Jiwanya juga masih menginginkan dunia. Ya, hatinya masih cenderung. Jiwanya masih mikirin dunia, cenderung kepada dunia. Walakin yujahiduha wa yakufuha. Tapi dia berusaha sungguh-sungguh ya untuk bermujahadah. Bermujahadah itu bersungguh-sungguh. Ya, untuk mencegah jangan sampai dirinya ini cenderung kepada dunia. Semua masih ingin. Dia beli macam-macam HP yang bagus masih ingin. Beli yang ya barang-barang yang bagus masih ingin. Masih ada keinginan. Cuma dia udah deh. Enggak, makan yang enak-enak dia masih mau. Cuma dia berusaha menghalaunya. Berusaha mencegahnya. Nah, ini adalah tingkatan zuhud yang paling bawah, rendah. Maka disebutnya oleh Syekh Ahmad Farid, hadza yusamma mutazahid. Ini ya yang dinamakan dengan mutazahid. Mutazahid, orang yang berusaha untuk menjadi zuhud. Bagus. Udah bagus. Ya. Mungkin bisa jadi level kita ini gitu.
Masih ingin tapi kita berusaha, udahlah. Gitu. Misalnya mau beli makan, udah beli. Tapi kok ingin ini, ingin itu. Udah deh, ini udah cukup gitu ya. Ini udah cukup. Nah. Dorongan, ayo beli, ada uang kok. Enggak, udah cukup ini. Nah, itu mutazahid, orang yang berusaha zuhud. Yang kedua, ad-darajatus tsaniyah alladzi yatruku dunya tau'an istiqrarihi iyyaha. Yaitu orang yang meninggalkan dunia karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia anggap ya dunia itu hina, gitu ya. Dia menganggap dalam pandangannya dunia itu hina. Nah, bil idhofah ila ma tami'a fi. Jika dibanding dengan sesuatu yang dia inginkan. Apa yang diinginkan? Akhirat, ya. Jadi dalam pandangan dia nih, si orang zuhud yang level kedua, dunia itu jika dibandingkan apa yang dia inginkan, itu hina. Dunia banding akhirat gitu ya. Jadi nggak ada apa-apanya. Maka dia tinggalkan dunia. Walakin yara zuhdahu. Dan dia melihat ya kepada usaha dia untuk zuhud. Dia cenderung kepada zuhud. Kalladzi yatruku dirhaman li ajri dirhamain. Orang yang level kedua ini ibarat seseorang yang meninggalkan 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham. Atau seseorang yang mengeluarkan 100.000 untuk dapat 200.000. Kira-kira begitulah. Atau dia tinggalkan 100.000 untuk dapat 1 juta gitu ya. 100.000 untuk dapat 1 juta. Maksud tadi, dunia itu ibarat 100.000, akhirat 1 juta. Walaupun tidak sebanding ya, jauh lebih dari itu. Karena dia melihat ada yang lebih berharga dari dunia. Nah, maka dia berusaha zuhud dari dunia. Tapi ya kalau kita kembali pada pembahasan awal, apakah orang zuhud meninggalkan dunia? Tidak juga sebenarnya. Ya, maka istilah yatruk ad-dunya ini kurang pas juga ya. Meninggalkan dunia. Orang zuhud sebenarnya dia tidak meninggalkan dunia. Nah, kalau kita ikuti istilah ini ya, alladzi yatrukud dunya. Ini kan ijtihad ulama nih yang membagi zuhud pada 3 gitu, meninggalkan dunia. Nah, maksudnya yatruk dunia itu bukan, kalau kita kembali ya pada pembahasan awal, dia tidak tergiur oleh dunia ya. Tidak mementingkan dunia, kira-kira gitu ya. Kalau meninggalkan dunia kan masalah ini. Iya kan, dalam Al-Quran pun kan tidak boleh itu. Bahkan suruh nyari kan, nyari dunia, suruh bekerja. Itu. Apa? Karena masih makan dan iya. Artinya tidak mungkin orang meninggalkan dunia, tidak mungkin. Orang zuhud kalau benar zuhudnya nggak mungkin dia ninggalin dunia. Gitu. Istrinya ditinggalin, rumahnya tinggalin, harta tinggalin, kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Tapi kalau dia tidak dikendalikan oleh dunia, nah itu oke ya, dia tidak dikendalikan oleh dunia. Jadi dia justru yang mengendalikan dunia. Itulah zuhud yang sebenarnya ya. Nah, ini. Jadi apa contoh paling gampang orang yang dikendalikan dunia atau tidak? Contoh paling gampang gimana coba? Seseorang itu dia dikendalikan dunia atau dia mengendalikan dunia? Contoh paling gampang gimana? Ada temen ngajak kita yuk nongkrong di kafe gitu ya. Ya oke, bisa itu. Bisa. Kayak gitu ya. Walaupun mungkin relatif agak gampang kalau ini, agak mudah. Apalagi nggak pernah ke kafe kan? Kayak kita ini nggak pernah ke kafe ya, nggak ini. Oke. Contoh gini deh. Itu antum punya toko antum laku banget.
pas azan tuh pas laku-lakunya. Ya kan? Banyak orang belanja di toko antum. Pas azan. Nah, ini di sini ininya, ukurannya. Antum dikendalikan dunia atau antum mengendalikan dunia? Coba, saat ini antum punya toko antum pas lagi rame-ramenya. Apalagi akhir tahun, liburan, banyak wisatawan datang ke Jogja, toko antum rame banget. Padahal sudah jam 11 lewat 25. Zuhur tinggal 5 menit misalnya. Tapi lagi rame nih orang. Apa yang akan antum lakukan? Berarti ketika antum milih itu, antum belum zuhud gitu ya. Belum zuhud. Berarti antum masih dikendalikan oleh dunia. Tapi orang yang mengendalikan dunia, Bapak Ibu mohon maaf ini udah mau zuhur, toko mau kita tutup istirahat sementara. Kalau mau belanja nanti habis zuhur silahkan. Sekarang mohon keluar dulu. Nah, orang yang mampu seperti itu berarti dia kendalikan dunia kan? Itu contoh paling gampang gitu. Contoh paling kecil seperti itu. Berat nggak? Kalau perbandingan Mas Fajar tadi kan gampang itu. Apalagi ke kafe kita nggak pernah ke kafe kan? Nggak tertarik. Tapi pedagang, ya kan? Seneng nggak ketika lihat tokonya rame? Seneng banget. Tapi dia mampu kendalikan. Tadi suruh keluar dulu. Ada nggak toko kayak gitu di kita? Banyak, banyak apa sedikit? Sedikit. Ya, ada. Nah, sama aja. Sip katanya. Sip-sipan gitu ya. Yang 3 orang jaga dulu, yang lain sholat. Sama aja. Tapi kan atas perintah dia. Iya ya kayak gitulah. Itu. Nggak apa-apa itu emang harus begitulah pemerintah mendorong supaya rakyatnya itu ya lebih taat kepada Allah daripada ngikutin hawa nafsunya kan. Emang begitu gitu. Nah itu. Yang kan udah ada antisipasi. Makan bakso itu rata-rata orang butuh waktu berapa lama? Berarti setengah jam sebelum zuhur itu udah tutup, gitu. Nggak mungkin kebijakan toko azan berhenti, tinggal 5 menit orang beli bakso masih terima, itu nggak mungkin ya. Pasti udah diukur gitu ya, udah diukur. Karena pernah mendengar sih, restorannya Ustaz boleh. Jadi semua karyawan yang sudah makan silakan di sini. Yang belum pesan ya. Tapi yang sudah makan silakan ini mana-mana. Iya. Ya gitu. Nanti akhirnya orang yang malas ya tetap lebih milih makan daripada sholat kan. Nah itu. Yang paling baik antisipasinya. Ya kalau dia makanan setengah jam lah kira-kira sudah tidak menerima order gitu ya. Karena akan azan zuhur nanti kalau mau ya setelah zuhur. Ya tentu masing-masing sesuai dengan tingkatan zuhudnya gitu ya. Berbeda-beda tentu saja. Ya itu. Jadi sekali lagi yang perlu diberi catatan tadi ya. Ini kan pembagian tingkatan zuhud itu ijtihad ini ya. Ijtihad bukan dari hadis Nabi ya. Ini ijtihad. Sehingga kita bisa saja berbeda dengan apa yang diterangkan di sini. Yaitu ya. Kemudian yang ketiga derajat paling tinggi ini menurut keterangan dari Syekh Ahmad Farid ya. Ad-darajatus salisah an yazhada fid dunya taw'an wa yazhadu fi zuhdihi. Dia berusaha zuhud di dunia ya karena ketaatan kepada Allah Ta'ala dan dia berusaha zuhud dalam kezuhudannya. Fala yara annahu taraka syai'an. Dia sama sekali tidak meninggalkan sesuatu. Ya, dia tidak merasa meninggalkan sesuatu. Fayakunu kaman taraka khazafatan wa akhadha jauharatan. Maka orang yang tingkat level zuhud yang ketiga ini dia ibarat orang yang meninggalkan tembikar. Khazafa itu tembikar, walaupun mungkin di kitab antum sampah di situ ya. Itu khazafa itu tembikar bukan sampah.
seperti orang yang meninggalkan tembikar untuk mengambil permata. Tembikar itu kayak kendi. Kendi dan permata. Antum kira-kira pilih mana? Ya tentu saja permata ya. Orang normal dia akan milih permata kan gitu. Nah, jadi dunia itu ibarat tembikar, akhirat itu ibarat permata. Nah, jadi dia orang yang zuhud. Nah, di sini nggak ada kata taroka. Nah, berarti memang apa yang kita bisa simpulkan dari pembagian zuhud ini, yang nomor 1 dan 2 itu masih apa? Levelnya masih belum betul-betul zuhud gitu ya. Nah, yang ketiga ini dia zuhud, maka nggak ada istilah taroka di situ ya. Nggak ada istilah meninggalkan ya. Pokoknya dia bersikap zuhud karena ketaatan kepada Allah Ta'ala. Zuhud dalam zuhudnya, dia tidak, ketika tadi misalnya dia punya toko rame, lalu dia tutup, dia tidak merasa meninggalkan apa-apa. Dia tidak merasa kehilangan apa-apa gitu. Biasa saja. Nah, karena apa? Ya karena dunia itu ibarat tembikar gitu. Dibandingkan permata, nggak ada masalah. Nggak ada apa-apanya gitu. Dia bisa sholat jamaah di masjid itu jauh lebih berharga daripada dia dapat untung mungkin bisa 10 juta, 20 juta. Ya kan? Bisa saja dia dalam waktu singkat jualan gitu ya. Dari katakanlah jam setengah 12, zuhur itu ya kira-kira setengah jam lah ya. Katakanlah seperti itu. Atau paling banter 45 menit. Di masa libur seperti ini, apalagi tokonya besar, pinggir jalan besar, mungkin nggak dapat 20 juta dalam waktu 45 menit. Mungkin sekali ya. Nah, tapi dia nggak merasa kehilangan apa-apa gitu. Ketika uang yang seharusnya didapat sebanyak 20 juta dalam jangka waktu hanya 45 menit, dia nggak ngerasa kehilangan. Nah, inilah zuhud yang sesungguhnya tadi ya. Jadi dia mengendalikan dunia, tidak dikendalikan oleh dunia. Itu zuhud yang sebenarnya. Ya, Syekh Ahmad Farid mungkin menggunakan kata taroka itu ya, meninggalkan dunia, karena memang mungkin dilihat dari orangnya gitu ya. Dari dia ngerasa meninggalkan. Nah, kayak ketiga kan tidak ada istilah meninggalkan, zuhud di dunia, yaitu. Baik, lalu kemudian wa yumassilu sahibu hadhihi darajah bimam mana'ahu minad dukhuli 'alal mulk. Nah, perumpamaan orang zuhud level ketiga ini seperti orang yang akan masuk ketemu dengan seorang raja tapi dicegah oleh seekor anjing. Di depan pintu si raja itu ada seekor anjing. Ini ya, Syekh Ahmad Farid mengumpamakan orang yang zuhud, benar-benar zuhud, ya, seperti yang digambarkan pada level ketiga ini, ibaratnya dia itu keadaannya sama ketika dia akan masuk ke pintu seorang raja, akan ketemu dengan raja, tapi di pintu raja, di pintu masuk untuk ketemu raja itu di situ ada anjing penjaga. Nah, sementara waktu itu dia bawa roti gitu. Gimana supaya dia bisa ketemu raja itu? Sementara di depan pintu si raja itu ada seekor anjing. Dan dia punya makanan yang mungkin makanan itu penting buat dia ya. Saat lapar dia bisa makan makanan itu. Nah, akhirnya dia mikir, udahlah. Roti ini tak buang aja. Biar dimakan anjing penjaga pintu itu. Nah, bapak-bapak dan sekalian, akhirnya dia lempar roti tersebut, lalu dikejar oleh anjing kan. Anjingnya fokus jaga pintu atau fokus makan? Makan ya. Makan dari mana? Roti yang kita buang itu, ya kan? Nah, ketika si anjing tadi sibuk dengan roti yang kita buang, kita bisa nggak masuk pintu tersebut? Bisa. Wadakhala 'alal mulk wa nalal qurba minhu, dan akhirnya dia mendapatkan kedekatan. Ya, keadaan dia menjadi dekat dengan si raja tersebut. Nah, itu. Ini perumpamaan keadaan ya.
bukan mengumpamakan Allah, karena mentamsil, mentasbih itu nggak boleh ya. Jadi di bagian akhir ini digambarkan kepada kita perumpamaan keadaan ya, keadaan yang diumpamakan. Nah, ketika kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketemu dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di depan pintu untuk menuju Allah itu ada syaitan. Syaitan itu ibarat anjing yang menggoda kita, mengganggu kita supaya kita tidak bisa masuk dekat dengan Allah taala. Gitu. Fasyaitanu kalbun ala babillahi azza wajalla. Yang apa tugasnya syaitan? Yamna'un nasa minad dukhul. Yang mencegah manusia untuk bisa masuk dekat dengan Allah taala. Mendekatkan diri kepada Allah maksudnya, untuk sholat dan lain sebagainya misalnya. Ma'annal bab maftuh. Sementara pintu untuk masuk kepada Allah, mendekat ke Allah itu sebenarnya terbuka gitu. Terbuka. Cuma di situ ada anjing namanya syaitan yang menghalang-halangi kita. Gitu. Sementara babnya itu terbuka pintunya. Wal hijab marfu. Penutupnya juga terangkat. Nah, itulah perumpamaannya. Maka ad-dunya kalukmatin. Faman tarakaha liyanala izzal mulk fakaifa yaltafitu ilaiha. Jadi dunia itu ibarat sepotong roti ya, yang dimiliki oleh seseorang. Nah, maka barang siapa yang membuang, meninggalkan roti, ya sepotong roti itu untuk bisa dekat dengan Allah ya, yang maha perkasa, ya, untuk mendapatkan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu dia lempar tuh roti. Tadi kan, ini perbandingan keadaannya. Nah, lalu bagaimana mungkin orang akan lebih memilih roti daripada mendapatkan kedekatan dari raja tadi ya. Atau dalam konteks yang sebenarnya, bagaimana mungkin seseorang dia akan mempertahankan dunia sementara ya, ada yang lebih mulia daripada itu, yaitu dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin. Orang sholat jamaah itu dia mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Iya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara buka toko, buka warung, itu kan kita ingin dapat dunia kan? Udah jelas, waktu sholat kok masih buka. Tinggal kita mau milih mana itu tadi. Milih tetap buka toko dengan dapat keuntungan, atau kita tutup dulu sementara supaya kita mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu jauh lebih mulia daripada kita mendapatkan dunia. Nah, maka orang yang betul-betul zuhud, dia pasti akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah lalu di dunia sementara dilepas dulu gitu ya, itu. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Itu ibarat itu. Maka kalau kita tarik ke dunia kita sekarang ya, kita kerja gitu. Udah waktunya sholat. Udah azan gitu. Nah, harusnya berhenti dulu kan gitu ya. Kerjanya berhenti dulu untuk apa? Bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita kerja, oke, kita dapat keuntungan, dapat gaji, apalagi lembur kan misalnya. Dapat. Apalagi bosnya bilang pokoknya harus selesai jam sekian gitu. Kalau bisa jangan dipotong waktu sholat misalnya, jangan dipotong. Nah, kita dapat gaji misalnya. Apa kita akan menuruti perintah si bos tadi, atau kita pokoknya waktu azan berhenti dulu gitu? Mana yang akan kita pilih kira-kira? Nah itu nanti pilihan kita menentukan apakah kita ini sudah termasuk orang zuhud apa belum. Orang zuhud apa belum. Nah, ada seorang tokoh yang sudah wafat ya, semoga Allah merahmati beliau, yang sempat viral tuh kematiannya kan. Waktu dia cerita kerja di luar negeri gitu, dia punya
seorang pimpinan, bos yang dia orang kafir. Setiap kali waktu sholat, dia berhenti kerja istirahat. Dia minta waktu untuk sholat jamaah. Lalu ditanya oleh pimpinannya, lah kau kenapa kamu banyak istirahatnya gitu, banyak berhenti. Nah lalu dia jawab, kira-kira ya kurang lebih, dia mengatakan, bagi dia ya sebagai seorang muslim, ketaatan kepada Allah, Tuhannya itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Karena dengan kepada Allah dia taat, maka begitu juga dia akan tahu hak pimpinan dia gitu. Jika dia hak Allah aja dia betul-betul dijaga gitu, maka apalagi hak makhluk, gitu kan? Itu akhirnya bosnya ini, pimpinan dia terkesan, oh iya, itu. Nah, tapi orang yang hak Allah saja nggak dijaga, kira-kira hak manusia bagaimana? Hak Allah saja nggak dijaga, hak Allah. Itu kan hak Allah kan, untuk kita taati. Waktunya sholat kita diseru, datang kita sholat. Itu menjaga haknya Allah. Jika hak Allah saja kita tidak tunaikan, lalu bagaimana hak manusia? Kira-kira kita lebih gampang mana gitu kan? Tentu saja tidak memenuhi hak manusia itu lebih gampang kan daripada tidak memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang sering mengabaikan hak Allah, pasti bisa dipastikan dia juga sering mengabaikan hak manusia. Hak Allah aja sering diabaikan. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi ada cerita ya dari seseorang yang sudah meninggal orangnya, dia cerita seperti itu. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya begitulah, orang zuhud begitu. Jadi yang ada dalam pikirannya adalah Allah, adalah negeri akhirat. Semua dunia yang dia punya itu orientasinya untuk akhirat. Bukan untuk dunia semata-mata. Nah, itulah orang zuhud ya. Jadi semua dia kerahkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan tujuannya ke sana. Nah, hidupnya dia itu untuk Allah. Bukan untuk semata-mata menikmati hidup. Tidak sedikit orang yang hidupnya betul-betul untuk menikmati hidup kan. Bukan untuk Allah gitu hidupnya. Tapi untuk menikmati hidup. Kerja dia untuk menikmati hidup dan seterusnya. Nah, itu berarti memang belum zuhud ya. Kalau orang zuhud itu semuanya apa yang dilakukan dalam rangka untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya orang zuhud sama tidurnya orang yang belum sampai level zuhud itu beda. Sama-sama tidur. Kalau orang biasa tidurnya ya semata-mata untuk kenikmatan dirinya, ya kan? Aduh, aku lelah banget nih. Tidur saya lah, biar enak gitu tidur. Tapi orang zuhud tidur apa tujuannya? Aku tidur supaya aku nanti bangun kuat ibadah kan gitu. Pas aku ibadah aku tidak ngantuk. Nah, di pikirannya itu. Tapi kalau orang biasa yang nggak zuhud dia tidur. Nggak ngantuk pun ya pengen tiduran biar enak kan. Misalnya, ya itu yang kenikmatan yang dia tuju, kenikmatan untuk dirinya. Jadi tidak terpikir aku tidur istirahat dulu supaya ibadahku nanti pas waktunya lebih kuat. Gitu, lebih kuat dan seterusnya. Makan, dia makan. Orang biasa makan ya untuk kenikmatan lidah dia kan. Dia mau makan apa dia. Wah ini enak gak? Ini enak gak? Yang dipikir adalah nikmatnya, enaknya kan. Di lisan dia. Dia gak mikir makannya dia untuk apa. Yang penting makan untuk kenikmatan kan itu. Orang zuhud makannya apa? Biar kuat ibadah. Boleh nggak dia beli yang mahal-mahal? Boleh, yang nikmat tapi tujuannya untuk supaya kuat ibadah. Nah gitu. Bedanya di situ nanti. Orang biasa milih makan yang paling dia suka. Misalnya apa? Sop buntut misalnya, ya. Dia cari-cari susah itu ya untuk demi kenikmatan lisannya.
Tapi apakah orang zuhud tidak boleh makan sop buntut? Boleh. Cuman dia makannya itu tadi supaya nanti saya makan, saya kenyang, saya kuat ibadah pada Allah Ta'ala. Nah, waktu ibadah saya bisa khusyuk ya, tidak ingat lagi makanan. Karena sudah tercukupi gitu. Nah ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Beberapa penjelasan tentang zuhud yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Farid ya hafizahullah taala dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini. Jadi, saya kira ini ya tuntas sudah pembahasan tentang zuhud. Nah, pembahasan berikutnya nampaknya kita akan bahas pekan depan karena lumayan agak panjang ini ya. Pembahasan tentang macam-macam nafsu ya, macam-macam nafsu. Ya. Itu pun nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ada beberapa jenis nafsu ya, supaya lebih detail ya. Baik Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sementara ini dulu ya. Semoga ya, kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu ya bersikap zuhud. Karena kata Nabi berdasarkan hadis yang kita udah bahas juga. Ya, kalau kita ingin dicintai Allah apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu. Gitu. Jadi saya kira ini sebelum diakhiri barangkali ada di antara bapak-bapak dan ikhwas kalian yang mau bertanya terkait dengan masalah zuhud ini. Ya, silakan. Kalau gitu. Ya, betul. Orang zuhud itu jelas orang cerdas. Ya. Orang cerdas. Kok dalam bahasa Nabi itu disebut apa orang cerdas? Al-Qayyis ya. Karena ada Al-Qayyis, ada Al-Ajiz itu ya. Nah, jadi orang yang memanfaatkan dunia untuk kehidupan akhirat itu adalah orang cerdas. Itu Pak Lukito dan Bapak-bapak serta ikhwas kalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Iya, jawabannya iya. Maka dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan begini. Al-qayyisu man amila lima ba'dal maut. Al-qayyisu man amila lima ba'dal maut. Ya, itu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu al-qayyis. Paham ya? Itu kata Nabi. Al-qayyisu man amila lima ba'dal maut. Nah, itu. Jadi tepat sekali. Atau dalam hadis yang lain, al-qayyisu ya, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang dana nafsahu. Dia kendalikan ya, dirinya. Dia kendalikan dirinya wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian, untuk akhirat. Nah, itu betul. Jadi orang zuhud itu ada orang yang qayyis. Nah, sementara orang yang tidak cerdas disebut al-ajiz wal ajizu. Nah, apa al-ajiz? Orang yang lemah, tidak cerdas itu adalah orang yang manittaba'a hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Tapi dia berangan-angan ingin mendapatkan apa? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin berangan-angan ingin dapat surga, ingin dapat kenikmatan, tapi dia sukanya ngikutin hawa nafsu. Itu orang enggak cerdas itu ya. Orang enggak cerdas itu. Itu al-ajiz, kalau kata Nabi istilah al-ajiz. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Yang dia ikuti dorongan hawa nafsu gitu, dorongan hawa nafsu. Nah, tapi dia
Ingin hidup bahagia di akhirat, ingin. Cuma selama hidup hawa nafsu terus dia ikutin. Itu al-ajiz teman. Mimpi, berangan-angan terus, mimpi terus. Ingin ini, ingin itu. Di surga nikmat terus terusnya. Tapi waktu hidup hawa nafsu terus dia ikutin. Gitu. Beda sekali sama al-qayyis tadi. Al-qayyis itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kendalikan dirinya dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi mikirnya ke sana. Dia kerja untuk akhirat. Dia makan untuk akhirat. Dia minum enak untuk akhirat. Itu semua untuk akhirat. Lima ba'dal maut. Yaitu Allah taala alam. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat ya. Di antaranya dari dari sahabat siapa tadi? Abdullah ya. Bin Umar ya di antaranya. Yaitu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Juga dari hadis Saddad bin Aus ya, riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan banyak ya yang meriwayatkan hadis ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Masih ada? Ya, silakan Pak Wikan. Kalau kamu yang kerja sini jangan potong. Dalam nanti keluarnya nanti terus banyak mudarat yang terjadi. Artinya banyak penderitaan yang akan. Kalau dia nggak mau cukur jenggot. Iya kan? Kalau dia nggak mau cukur jenggot berarti harus keluar kan? Ternyata banyak madaratnya. Maka seperti itu nanti berarti kan ketika ini kan fokusnya ke akhirat. Jadi tidak memikirkan penderitaan nanti di dunia itu bagaimana itu. Seperti itu. Baik. Nah, pertanyaannya apakah orang yang taat kepada Allah lalu akan dibuat menderita oleh Allah Ta'ala? Kan gitu pertanyaannya. Yang membuat kita menderita itu Allah apa makhluk? Yang mengizinkan kita, apakah makhluk bisa membuat kita menderita? Gak bisa. Makhluk gak bisa. Itu ya. Yang jelas Allah itu tidak mungkin akan menyengsarakan hambanya yang taat kepadanya. Ya kan? Man amila ya, amalan solihan ya, min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu. Coba antum buka dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an kita buka bareng-bareng tuh. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nahl ayat 97, buka silakan. Man amila salihan min zakarin au unsa itu. Yang udah ketemu siapa? Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu. Ayat 97. Coba Mas Fajar baca. Baca pelan-pelan terus artinya baca. Min zakarin Artinya Mas saja. Yang barang siapa yang beramal soleh, amalan solihan ya, ini termasuk amal soleh bukan? Amal soleh kan? Ya terus barang. Maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik. Terus? Ini janji Allah itu. Jadi nggak usah takut gitu, nggak usah takut.
Jangan pernah kita berpikir ya gara-gara kita taat kepada Allah, mempertahankan itu lalu kita akan sengsara gitu. Ya kan? Banyak orang mungkin begitu. Ya deh, daripada saya sengsara, apa sih susahnya nyukur jenggot? Tak cukur aja misalnya. Kan gitu ya. Ya lalu kerjanya mau berapa tahun lagi di situ kan gitu. Kan itu. Apa Pak? Coba. Pasti selesai. Tapi janjinya kan ini pokoknya gampang sekali. Man amila amalan salihah. Nah itu kan. Min zakarin au unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Udah ini kunci sebenarnya. Pokoknya orang yang beramal soleh, laki perempuan sama aja. Ya. Dan dia beriman, dia yakin gitu. Beriman itu kan yakin betul dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin. Syaratnya beriman. Nah, tapi kalau dia nggak yakin, nggak jadi itu. Maka syaratnya fahuwa mu'min, dia betul-betul beriman, dia yakin gitu loh. Kalau kita ragu-ragu, aduh, potong ora. Nanti aku ora dipotong keluar, engkau sengsara aku hidupku misalnya kan. Dia nggak yakin. Nah, maka kalau syaratnya fahuwa mu'minun, syaratnya harus iman dia. Iya, harus iman. Maka Allah bilang falanuhyiyannahu, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Pasti. Kira-kira orang yang oleh Allah diberikan kehidupan yang baik sengsara atau tidak? Tidak akan sengsara, tidak akan sengsara. Yaitu. Tapi emang iblis akan berhenti menggoda kita. Iya, kamu sengsara hidupmu nanti. Udahlah jenggot cukur aja, nanti tumbuh lagi kan gitu. Nah itu dalam Al-Quran ada itu, ada ayatnya, iya. Minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal. Iya. Iya, betul sekali itu. Iya. Ya itu setan kan begitu memang. Tugas dia menggoda kita gitu. Dan dia ada janji emang, dia akan terus menggoda kita. Supaya kita ini ikut godaan dia ya. Kita jauh dari Allah taala gitu. Yaitu pawikannya. Oke. Ya memang semua harus dipikirkan. Tapi tadi jangan sampai kita dikendalikan oleh syaitan tadi ya. Kan ada juga orang ASN ya, pakai bajunya itu celana di atas mata kaki, berjenggot ASN. Kan sempat viral juga itu. Bahkan sempat kan ada aturan ASN itu tidak boleh berjenggot. Undang-undang saya nggak tahu masih berlaku atau tidak. Kan sempat rame. Ya. Perda. Perda setempat ya. Bukan nasional bukan ya. Ada yang kayak gitu ya. Ya kan sempat viral itu. Ya. Jadi dia nggak boleh berjenggot, tidak boleh pakai celana di atas mata kaki. Kalau kita jadi ASN di Pemda tersebut yang punya aturan begitu, apa akan bertahan jadi ASN? Kan itu kan? Padahal untuk dapat status ASN susahnya bukan main kan? Karena standar kesejahteraan hidup di Indonesia adalah ASN. Ya. Ini standar Indonesia tuh ya. Standar kayak orang Indonesia punya iPhone kan gitu. Aduh, itulah Indonesia ini standarnya seperti itu. Ya itu Pak Wikan. Jadi ya begitu ya. Sebenarnya kalau kita buka Al-Quran, kita baca hadis Nabi, clear semua kok sebenarnya. Cuman memang tadi syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Supaya kita lebih milih dunia daripada akhirat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup? Ya, baik. Udah jelas ya? Baik Bapak-bapak dan sekalian, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat ya. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo, saya akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi majma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.